Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Arfan dengan NIM 45220055. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas yang diberikan oleh dosen Pak Ahmadi Usman SE. Sebelum kita materi selanjutnya yaitu manajemen kas, yaitu perlu kita apa itu kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar, paling liquid, dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Selanjutnya, bentuk kas. Bentuk kas itu ada 4. Yang pertama, uang tunai, cek, deposito, dan kas bond. Yang ketiga, kas inflow dan kas outflow. Kas follow yaitu merupakan arus kas kegiatan transaksi yang memberikan keuntungan kas bagi perusahaan. Yang kedua, kas outflow merupakan aliran kas yang berisi beragam transaksi yang dapat mengakibatkan beban pengeluaran kas. Selanjutnya, pengertian manajemen kas. Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Yang selanjutnya, manajemen kas. Manajemen kas itu ada 2 tujuannya. Yang pertama, likuiditas dan earning. Earning yang pertama itu likuiditas. Likuiditas yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Fungsi manajemen kas yang pertama, mempercepat pengumpulan, yang kedua, mengendalikan pembayaran, dan yang terakhir, saldo kas yang harus dipertahankan. Yang selanjutnya, sumber kas, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, yang kedua, penjualan aktiva tetap, yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, dan hutang bank. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Yang selanjutnya, penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengembalian kas dari perusahaan oleh pemilik. Dan yang terakhir, pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang. Modal manajemen kas ada 3. Yang pertama, modal Baumol atau kas optimal, 2 modal Miller on atau aliran kas, dan yang terakhir modal ekonomi kuantiti. Yang selanjutnya itu motif menyimpan kas. Ada 3. Yang pertama, motif transaksi, yang kedua motif spekulasi, yang terakhir motif berjaga-jaga. Motif transaksi adalah kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, dan membayar biaya listrik atau lain sebagainya. Yang kedua, motif spekulasi adalah kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga atau investasi surat berharga. Yang terakhir, motif berjaga-jaga adalah kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Selanjutnya, pengertian anggaran kas.
Anggaran kas atau kas budget merupakan skedul yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Yang selanjutnya, tujuan anggaran kas. Yang pertama, membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan, baik periode bulanan ataupun tahunan. Yang kedua, mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu. Yang ketiga, merencanakan besarnya kas untuk menutup kekurangan atau defisit yang terjadi. Yang keempat, menentukan besarnya kas untuk pembayaran dan kelebihan kas yang dapat digunakan untuk melakukan investasi. Yang kelima, mengetahui waktu kapan suatu pinjaman atau kewajiban lainnya yang harus dibayar. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi, yang kedua, kegiatan investasi, dan yang ketiga, kegiatan pendanaan. Selanjutnya, transaksi operasi perusahaan. Ada dua perencanaan, yaitu rencana penerimaan dan rencana pengeluaran. Rencana penerimaan itu seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Sedangkan rencana pengeluaran itu seperti pembelian tunai, pembayaran hutang, pembayaran gaji, dan pembayaran bunga. Contoh soalnya itu, 1. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan sebesar 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5 per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. Saldo kas optimal yang kita cari sama dengan 2 dikali biaya order kas dikali total kebutuhan kas dalam satu periode dikali 1/2. Jadi C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015 dikali 1/2, hasilnya 5.163.978 rupiah. Jadi saldo kas optimalnya itu 5.163.978. Jadi, dalam satu periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5,1. 163 juta sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali. Jadi, TC-nya itu saldo kas optimal yang kita cari dibagi 2 dikali tingkat bunga ditambah total kebutuhan kas dalam satu periode dibagi saldo kas optimal yang kita cari dikali biaya order kas. Jadi TC-nya itu 5.163.978.000 dibagi 2 dikali 0,015 ditambah 20 juta dibagi 5.163.978 rupiah dikali 10.000. Jadi TC-nya itu 77.460. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan dari materi manajemen kas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.